Berlayar ke Pulau Kapuk, jangan lupa iringi dengan doa. Tak ibadah hati menjadi lapuk, penyebab kehidupan tak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Aku awali video aku kali ini dengan metikin daun singkong ya. Ini tuh aku memasak daun singkong untuk hari ini. Kalau di sini sih daun singkong nggak beli ya teman-teman, karena memang di dekat rumah juga ada gitu ya. Kalau misalnya nggak ada dekat rumah saudara juga ada. Dan terkadang itu suka banyak. Jadi terkadang itu kalau di kampung-kampung ini tuh minta-minta daun singkong sih nggak masalah gitu ya teman-teman. Nah setelah selesai tadi aku petikin, aku tuh langsung aja buat buat langsung metikinnya kayak gini. Tadi aku kan udah ambil ya daun singkongnya, terus sekarang tinggal dipetik-petikin karena memang ini tuh mau langsung aku masak aja. Pengennya sih ini tuh kayak disanten gitu ya teman-teman, cuman karena aku tuh nggak ada kelapa jadi ya udahlah. Kalian pada masak apa nih untuk hari ini? Apakah kalian itu ada yang sama masaknya daun singkong juga, atau mungkin menunya kalian itu sayurnya entah sayur apa gitu? Boleh untuk kalian komen ya di kolom komentar. Nah itu ya teman-teman, di dalam wadah yang plastik ini yang warna pink gitu ya, itu tuh adalah sayur-sayur buat aku itu bikin bakwan jagung gitu teman-teman. Jadi tadi tuh aku ada kasih jagung, terus juga kasih kol sama daun bawang serta daun sop ya teman-teman. Nah ini dia bumbu-bumbu yang aku lagi kupas, ini tuh buat bakwan. Ini tuh mau aku kupas-kupas terus nanti dicuci dan di blender. Dan ini bumbu-bumbunya udah aku blender ya teman-teman. Tadi tuh aku kasih bawang merah, bawang putih, kemiri, itu aja sih untuk bumbu yang di blender ya. Palingan nanti untuk bumbu tambahannya itu aku kasih merica, garam, sama roiko. Kalau untuk tepungnya aku kasih tepung terigu. Aku banyakin tepung terigu, terus kasih sedikit tepung beras, dan juga aku kasih sedikit tepung bumbu serbaguna biar kayak lebih gurih aja. Kalau untuk bikin bakwan, aku yakinlah kalian tuh jadi jauh lebih jago gitu ya. Maksudnya jauh lebih jago daripada aku. Kalau aku sih beneran nggak bisa kalau misalnya masak-masak itu yang kebanyakan bumbu-bumbu banyak macamnya gitu, kadang suka pusing sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tuh bikin ya palingan itu simple-simple aja kayak gini. Aku kalau bikin adonan untuk bakwan itu emang selalu banyak ya teman-teman, karena memang aku tuh seneng aja kalau misalnya punya stok adonan bakwan. Jadi kalau misalnya nggak habis nanti digoreng, disimpan ke kulkas, kapan pengen gitu ya tinggal digoreng aja gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja gitu ya. Makanya kalau misalnya aku bikin adonan bakwan itu memang selalu sengaja buat aku banyakin gitu ya, buat stok aja sih. Karena terkadang ya teman-teman pas di malam hari kepengen banget makan bakwan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya harus bikin dulu gitu adonannya kan itu lama gitu. Jadi kalau misalnya udah punya adonan ya udah tinggal goreng aja, itu kan mudah banget. Oke, di sini aku langsung aja buat masak ya teman-teman. Itu tuh udah aku sediain 2 wajan. Nah, wajan yang aku pakai buat goreng jengkol ini adalah wajan yang kemarin itu aku beli ya. Yang pas aku belanja mingguan, yang aku beli barengan sama termos air ya teman-teman. Itu tuh udah aku cuci sih teman-teman. Terus kemarin udah aku kasih minyak dulu gitu ya. Aku apa sih namanya itu ya. Pokoknya dipanasin dulu terus dikasih minyak gitu deh pokoknya. Nah, di sini lanjut aja, di sebelahnya aku itu goreng bakwan jagungnya ya. Aku gorengnya nggak banyak sih teman-teman, cuman 4 kayak gini aja. Karena ya cuman buat cemilan doang gitu. Karena kan ini masih sore. Nanti kalau misalnya pas malam pengen makan gitu ya, pengen makan bakwan ya udah tinggal goreng aja, kan adonannya itu banyak. Oke, ini tuh untuk jengkolnya, ini tuh udah mateng ya teman-teman. Pokoknya langsung diangkat aja, terus nanti dipisah-pisahin sama kulitnya. Dan pastinya kalau aku itu udah ngegoreng jengkol, pasti setelah digoreng itu langsung aku cemplungin ke air dingin, biar jengkolnya itu jadi jauh lebih empuk. Oh ya teman-teman, aku itu mau sedikit cerita. Kemarin di kolom komentar itu ada yang ngomong kayak gini, masa cuman buat beli wajan doang itu tuh nggak punya duit katanya gitu ya. Sedangkan kalau dia itu aja buat shopping, buat belanja-belanja, buat beli skincare, katanya itu tuh nggak perlu ditahan-tahan. Aku itu kok segitu banget buat beli wajan aja pakai mikir-mikir gitu ya. Sebenarnya bukan terlalu mikir ya teman-teman. Aku tuh hanya lebih memikirkan mana yang memang lebih penting gitu ya. Kayak budgetnya itu kan kalau misalnya uang itu ada gitu ya teman-teman, tapi kan bukan buat beli
beli wajan gitu ya. Maksudnya masih ada keperluan yang lain yang jauh lebih penting gitu kan daripada wajan. Jadi kalau misalnya aku tuh mau beli sesuatu itu suka mikirnya itu panjang gitu loh teman-teman, karena kan aku bukan orang yang orang yang punya uang yang banyak gitu ya, uangnya juga pas-pasan, dan itu kayak bener-bener harus kerja keras buat ngedapetin uang gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya mau pakai uang tuh kayak harus bener-bener mikir gitu, kayak harus bener-bener dipertimbangkan gitu. Jadi kan kalau wajan itu kan dia bukan sebuah prioritas ya teman-teman, aku kan juga punya banyak wajan. Jadi kalau misalnya pengen beli wajan yang baru yang bagus itu kayak nanti itu kalau misalnya ada uang-uang lebih gitu ya, atau ditabung dulu baru beli gitu. Jadi aku tuh nggak bisa kalau misalnya kayak misalnya kepengen beli wajan, ngapain harus ditahan-tahan, mendingan beli wajan dulu, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu kan. Aku tuh enggak gitu. Nah orang itu tuh kayak suka banget julid gitu teman-teman di kolom komentar aku, dan alhasil aku blokir aja gitu ya, karena setiap dia ngomong itu tuh kayak selalu ngejulitin gitu kan, daripada ntar aku malah kesel gitu kan. Jadi mending aku blokir aja gitu ya untuk orangnya itu dari kolom komentar aku. Jadi ya biar aja ya teman-teman, bukan karena aku nggak mau gitu ya dikomentarin, tapi kalau misalnya komentarnya itu bertujuan hanya untuk julid ya mending aja dihapus. Kecuali kalau misalnya orang memberikan kritik, saran dengan bahasa yang baik, pasti bakalan aku terima gitu. Nah dia kalau komen di kolom komentar aku gitu ya, dia itu memojokkan aku, dan dia itu malah ngebangga-banggain dirinya gitu. Kayak dia itu bilang kalau aku ya bun, semuanya itu tuh kalau misalnya pengen itu nggak usah ditahan-tahan, kalau pengen itu ya beli aja katanya. Jadi kan aku jawab dong teman-teman, kalau aku itu terkadang itu lebih memikirkan kayak sesuatu yang penting, aku bilang gitu kan. Terus juga kalau misalnya terkadang itu kita perlu mengorbankan keinginan-keinginan receh kita untuk mendapatkan keinginan-keinginan kece alias keinginan-keinginan yang jauh lebih besar. Malah dia itu bilang gitu ya teman-teman, aku loh bun udah punya barang yang kece-kece, ya Allah ya Robbi, dalam hati aku ya bersyukur aja gitu ya kalau misalnya dia udah punya yang kece-kece gitu, dan bersyukur aja kalau misalnya pengen apapun itu nggak perlu mikir-mikir gitu ya teman-teman. Aku tuh bukannya marah gitu ya, makanya aku blokir gitu ya teman-teman. Cuman terkadang itu nggak enak aja buat dibaca gitu ya, seolah-olah kayak aku ini terlalu pelit ke diri aku sendiri. Sebenarnya enggak sih, cuman terkadang itu aku yakin ya teman-teman, terkadang kita perlu gitu buat mengorbankan keinginan-keinginan kecil untuk mendapatkan keinginan-keinginan yang jauh lebih besar gitu. Apalagi untuk hanya perkara nahan-nahan jajan, itu menurut aku hal yang biasa gitu ya. Karena kan memang kita itu perlu ya teman-teman untuk mengorbankan sesuatu gitu. Misalnya aku pengen beli sesuatu, nah ya udah nggak apa-apa aku hemat-hematin jajan dulu buat beli sesuatu. Nah itu kan bukan hal yang hina gitu. Jadi kenapa kita harus kayak merasa lebih tahu tentang hidup orang lain gitu daripada orang lain itu sendiri gitu ya teman-teman. Makanya ya udahlah, daripada ntar itu setiap dia komen malah nyakitin hati gitu dan bikin mood jelek, mending aku blokir gitu ya. Pokoknya sebagai konten kreator ya teman-teman, kita itu harus banyak-banyak sabar gitu ya kalau misalnya udah dikomenin yang enggak-enggak gitu ya. Dan kalau misalnya udah dikomenin yang enggak-enggak gitu, kadang aku suka gatel sih teman-teman, pengen bales gitu ya, karena kan aku juga manusia biasa gitu ya. Kalau udah ada orang yang komen yang jelek-jelek banget kadang gitu ya, kadang aku bales gitu, karena kayak nggak tahan aja loh teman-teman kalau ngelihatnya. Ya kadang itu juga sih nggak aku peduliin, tapi kadang kalau udah kayak ngerasa nggak tahan banget ya aku balas juga gitu. Karena bagaimanapun juga kan aku ini manusia biasa juga ya, dan terkadang itu juga ngerasa tersinggung, juga ngerasa sedih kalau misalnya orang itu komen-komen yang nggak enak. Daripada gitu ya teman-teman mikirin komen-komen yang nggak enak kayak gitu tuh, jadi aku mengambil keputusan aja, ya udah nggak apa-apa, aku blokir aja gitu ya, daripada dia itu kayak cuman numpang julid aja di video aku gitu ya teman-teman. Bukan karena aku marah sih, semoga aja lah untuk orang-orang yang kayak kayak selalu julid di video-video orang itu, dia itu nggak pernah dijulitin sama orang gitu ya, biar dia itu nggak tahu sakitnya dijulitin itu gimana gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk teman-teman semua para konten kreator, baik yang pemula maupun yang udah sukses, tetap semangat ya. Kalau misalnya ada komentar-komentar yang gak enak, ya udah teman-teman dilupain aja gitu ya. Kalau memang dirasa gak enak dibaca, ya udah hapus aja. Terus juga kalau misalnya udah keseringan, ya udah blokir aja gitu ya, biar gak mengganggu kita juga gitu kan. Karena kalau misalnya kita itu udah dikomentarin yang julid, terus itu ngerusak mood kita, itu akan bikin kita itu kayak mau ngapa-ngapain itu tuh gak enak gitu ya hatinya. Jadi mendingan kita itu pikirin gimana caranya biar kita itu nggak terlalu terbuai oleh komentar-komentar yang bikin nyesek gitu. Pokoknya sih teman-teman, aku itu yakin ya teman-teman, semakin tinggi pohon maka akan semakin kenceng juga anginnya, dan akan semakin banyak juga cobaannya gitu ya. Jadi ya udahlah teman-teman, anggap aja itu tuh sebagai suka duka sebagai konten kreator kayak gitu ya.
Yang pastinya itu kehidupan kita itu kan hanya kita yang jauh lebih tahu ya teman-teman. Dan pastinya juga kalau di video kan nggak semua kehidupan kita kan kita expose gitu ya. Mana yang memang pantas dan wajar buat kita expose aja yang kita expose gitu kan. Kalau misalnya memang dirasa nggak pantas buat diekspos atau nggak perlu buat diekspos gitu, atau privacy, ya udah kita kan nggak expose gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkomentar paling lebih tahu daripada kehidupan kita, mending orang itu tuh diblokir aja ya teman-teman, karena sebenarnya dia itu nggak tahu apa-apa gitu. Oke deh teman-teman, balik aja lah lagi ke videonya ya, daripada ngebahas komentar-komentar yang kayak gitu. Kadang aku tuh cerita kayak gini bukan karena apa-apa ya teman-teman, cuman kadang pengen berbagi cerita aja, dan juga siapa tahu teman-teman di sini tuh ada juga yang mengalami gitu ya teman-teman, ada komentar-komentar yang julid kayak gitu ya. Pokoknya tetap semangat, dan pastinya itu harus tetap berkarya teman-teman. Jangan sampai karena komentar satu orang membuat kita itu jadi nggak berkarya lagi. Aku tuh kemarin juga ada dapat DM gitu ya teman-teman, katanya itu dia itu dapat komentar yang julid juga, katanya itu dia itu katanya apa ya, kontennya cuman vlog bersih-bersih doang, kegiatan IRT doang, membosankan segala macam lah gitu ya teman-teman, dan katanya itu bikin dia sedih gitu ya. Jadi dia itu nanya sama aku, "Bunda, gimana sih nanggepin orang kayak gini?" Aku bilang ya udah hapus aja komentarnya gitu kan, daripada ngeganggu, nggak sih teman-teman. Aku tuh kadang gini ya teman-teman, kayak di DM gitu kan, itu banyak banget yang chat kayak apa ya, kayak share cara ngadepin orang yang komentar julid lah segala macam gitu ya. Kadang itu kan sesama konten creator kan kita butuh juga untuk saling berbagi, saling curhat kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya pas aku lagi sempat balesin, pasti aku balesin sih teman-teman. Cuma terkadang aku nggak bisa selalu buka Instagram, karena Instagram itu tuh boros kuota, dan juga itu tuh harus butuh jaringan yang lancar teman-teman. Jadi terkadang jaringanku kan jelek banget ya kalau di sini. Jadi kadang tuh suka lama gitu baru aku buka Instagram gitu. Oke deh teman-teman, kita lupakan komentar-komentar yang jelek di video kita. Jangan sampai ke satu komentar membuat kita itu patah semangat ya. Kita lanjut dulu ke aktivitas aku yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini aku lagi ngerebus air. Tadi udah kemana aja gitu ya video aku, udah dari masak, bebersih, nyusun piring gitu ya. Di sini aku lanjut buat ngerebus air minum. Tadi tuh sebenarnya pengen ngerebusnya itu sebelum masak gitu teman-teman, tapi aku tuh lupa banget gitu ya. Baru inget itu sekarang. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sekarang aja baru aku rebus untuk air minumnya. Aku tuh ngerebus air minum ini tuh nggak bisa aku tungguin. Nanti aku minta tolong sama Pak suami aja buat nungguin air minum ini. Karena setelah ini tuh aku mau belanja bulanan ya teman-teman. Jadi untuk kalian itu pantengin terus video aku ya, karena setelah video ini aku akan belanja bulanan gitu. Nah teman-teman, di sini aku lanjut aja buat ngangkatin pakaian ya. Dan di sini tuh aku kalau misalnya udah memandang keluar, rasanya itu kayak bahagia banget ya teman-teman. Ngelihat tumpukan batu bata yang udah ada di depan rumah, masya Allah. Aku tuh seneng banget gitu ya, karena sekarang itu perlahan-lahan nyicil-nyicil buat beli bahan gitu ya. Alhamdulillah sih budget untuk beli bahan itu udah ada ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk ngebangunnya itu aku masih nabung lagi buat ngumpulin uang bayar tukang. Jadi insya Allah gitu ya, kalau misalnya nggak ada halangan atau rintangan, insya Allah habis lebaran aku baru bisa ngebangunnya gitu ya teman-teman, karena kan harus ngumpulin uang bayar tukangnya dulu gitu ya. Dan semoga aja bahan-bahannya itu cepat aja kebeli semuanya gitu ya, biar lebih tenang gitu. Pokoknya untuk kalian yang udah selalu ngedoain aku buat segera bisa renov dapur, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semua ini tuh bisa terrealisasi karena juga doa dari teman-teman semuanya. Masya Allah, aku tuh seneng banget kalau misalnya udah baca doa-doa terbaik dari teman-teman semuanya. Nah biar batu batanya itu nggak kena hujan, di sini tuh langsung aja dibungkus sama Pak suami pakai tarpal ini ya teman-teman, biar batu batanya itu tuh nggak rusak gitu. Karena kan ini dipakainya itu masih habis lebaran nanti gitu ya. Jadi sekarang kan lagi musim hujan banget gitu ya. Jadi biar kayak nggak rusak gitu. Pokoknya ini tuh mau diberesin sama Pak suami, ditutupin kayak gini biar batu batanya nggak rusak. Batu batanya ini tuh aku beli 7.000 biji ya teman-teman, 7.000 biji dengan harga 420 perak untuk satu bijinya. Pokoknya aku bakalan catat sih semua bahan-bahan aku, terus juga harga-harganya gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh kalau misalnya aku udah beres renov dapur, aku tuh bisa ngasih ke kalian penjelasan barang-barangnya. Maksudnya bahan-bahannya itu berapa harganya, berapa habisnya kayak gitu ya, biar siapa tahu dari kalian tuh juga bisa jadi apa ya, kayak jadi bayangan gitu ya kalau misalnya ada yang mau renov atau mau ngebangun.
Pas Pak suami lagi pasang-pasang tarpal ini, aku tuh lagi siap-siap buat pergi belanja ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak nongol-nongol dan tripod pun nggak digeser-geser sama Pak suami ya. Jadi harap maklum aja. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku di hari ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Maaf jika banyak kata-kata yang salah yang menyakiti hati teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah boleh ditegur ya akunya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.